Halo teman-teman, video ini merupakan kelanjutan dari trip naik M-Trans angkatan pagi dari Denpasar menuju ke Blitar. Buat yang belum nonton part satunya, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar alur ceritanya bisa nyambung. Perjalanan kali ini sebenarnya mulus-mulus aja sampai ketika kapal mau sandar di pelabuhan ya kurang lebih sekitar 200 meteran dari pelabuhan Ketapang. Tiba-tiba mesinnya mati dan kapal gagal untuk bersandar. Listrik. Oh, nggih. Ini beberapa orang lagi bekerja keras untuk menghidupkan mesin kapal, teman-teman. Ya, kita doakan ya. Semoga saja bisa nyala dan bisa sandar kapalnya. Kan nggak lucu sampai sore cuman gini-gini doang. Udah nyala Mas mesinnya, Mas? Udah nyala. Ini kok dibuka, Mas? Oh, naikkan alat. Oke. Boten namung bis tok Pak sing sakit storing. Kapal lagi sakit storing. Lagi. Kalau aku lihat posisi kapalnya udah berubah ya teman-teman, udah geser gini. Walaupun udah dikasih jangkar tapi tetap dia gini, nggak bisa stabil kenceng pada posisinya gitu loh. Ini karena anginnya sekarang lumayan gede dan arusnya juga lumayan deras. Nanti aku dikasih tahu sama beberapa orang. Ya bismillah lah, ini cuma 100 meter mungkin. Ini udah nyampe. 1 jam di sini nggak apa-apain. Ini aku tadi nggak sadar, ini ada truknya KY M-Trans nih teman-teman. Wah gokil ini truknya ini. Aku baru tahu loh, tadi kan ini di depan pol ya. Aku cuma lihat baknya doang, nggak merhatiin gitu. Setelah tak perhatiin, wah ini kok ada unik nih truknya nih. Truknya KY M-Trans yang bagian logistik. Nih gokil truknya nih. Aku nggak begitu paham sih truk-trukan, tapi kalau aku lihat sebagai orang awam yang nggak ngerti truk, ini truk gokil. Biasanya truk tuh ya mohon maaf ya, tinggal asal jalan aja gitu. Ini terawat banget loh teman-teman. Ada strobonya tuh, nih KY M-Trans, Hello Kitty gitu. Wajah-wajah truk yang sangar tuh hilang di sini. Ini kemana Pak ini Pak truknya nih? Sumatera dari Bali. Ya, dari Bali. Oke. Oh main di sini. Punyanya KYM Sidoarjo ini ya? Oh makanya kok sama kayak livery bisnya Pak. Satu bos. Wah dalamnya juga kayak bis nih Pak ya? Wah keren. Ke Sumateranya mana Pak ini Pak? Padang. Bapak sendirian? Oh berdua. Sopir satunya di? Oh tak pikir nunggu di Sidoarjo Pak. Oh muatnya di Banyuwangi. Oh keren Pak ya. Ini teman-teman gokil banget nih truknya nih. Mangga juga. Itu dari Banyuwangi sampai ke Padang berapa hari Pak? 4 hari ya? Memang bos yang kayak ini memang tinggal di Bali. Oh tinggal di Bali. Jadi kosong dari Bali sampai sini kosong, Banyuwangi ambil. Oh gitu. Cakep loh truknya Pak. Lihat aja, saya bagi orang awam ya, lihat ini seneng gitu loh. Oh berarti dari yang kanan bermasalah, yang kiri pertama yang kanan mati karena kemasukan solar itu ya. Yang kiri ini masih standby, masih hidup. Nah, terus setelah waktu 10 menit dia ikut juga mati. Solusinya gimana kalau lama ditarik sana? Nanti nunggu instruksi dari nakoda itu. namanya apa gak ada yang tahu Mas yo. Biasanya aman-aman, tapi untungnya nggak di tengah laut loh ya. Ya. Kalau tengah laut, iya kan di tepi Pak. Kalau di tengah laut kan dalam itu jangkarnya pasti. Iya. Nggak nutut jangkarnya, nggak nutut ya Mas ya. Dalam banget ya. Kalau di tengah laut pasti di
didorong sama tombol ya. Iya pasti itu. Didorong Salah sama. satu satunya kita minta tolong. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan di tengah laut, Kalau di tengah laut, berhubung ini di pinggir, ya kita masih bisa masih jangkarnya masih bisa ya. Kalau di tengah laut nggak bisa ngapa-ngapain. bisa ngapa-ngapain. Tapi pernah nggak mas kapal didorong gitu pas di tengah laut? Sering sih. Sering. Kalau ada kapal yang trouble, Ah, sering dia minta bantuan ke Oh, kapal lain gitu. ataupun satu perusahaan kan satu perusahaan Ya. lebih dari satu armada kapal. iya. Tapi kapal ini sejarahnya sehat ya mas yo, nggak pernah kapal. Caranya sehat, nggak pernah yang namanya trouble itu nggak pernah. Cuman Baru- pertama kali ini. pertama kali Ya berarti ini. pas apesku mas ya. Apes kita pak, kita apes pak. Mulai 2019 sampai sekarang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya kita tunggulah kap sampai benar-benar jalan ini. Kedalaman. Kedalamannya di tengah Iya. sampai 700 sampai 1000 berarti mungkin ya. Nah, yang kemarin yang terakhir yang kapal Karano di mana? Yang kapal karam apa itu? Yang Nanggala apa yang ferry? Kalau Nanggala kan sebelah utara itu. Oh yang Bali Utara ya mas ya? Iya, Itu Bali juga Utara. ribuan yuk dalamnya ya. Hampir 1000 apa 1000 lebih. Oh. Lokasinya di situ. Enggak, yang di sebelah utara. Yang kemarin itu. Iya. Jadi di lampu merah itu agak ke utara sedikit. Posisi ada di kapal yang warna merah itu, Pak. Oh, di Oh, situ. Berarti di situ. Udah Bali punya ya. Iya, udah kawasan Bali itu. Itu nggak bisa ditarik, jangan nggak bisa mas? Ya kalau diangkat itu tergantung dari perusahaan ya, Mas. Mungkin dia perhitungannya dengan biaya. Oh mending berarti terlalu mahal ya. Nah, biayanya itu kalau mengangkat sama perbaikan itu sama saja kita beli kapal baru. Oh ya udah mending ditinggal aja di bawah ya. Tinggal yang penting kan asuransi sudah beres. Oke. Sudah Semua udah aman gitu. aman, sudah diganti semua. Banyak kendaraannya. Iya. Banyak. Kita- Kurang lebih itu 19 all vessel seperti ini. 19 kalau diesel seperti ini. Itu kapal tongkang ya, kapal tongkang itu. Enggak, kapal ferry. Kalau untuk kendaraan kecilnya sekitar 7 atau 5 itu. Tapi kita beruntung loh pak, ini udah di tepian pak. Ya, masih masih. Kalau misalkan di tengah-tengah gitu, waduh, mau jadi apa kita? Dan untungnya lagi Cuaca lagi iya, bersahabat ya mas ya. daripada kemarin. Kemarin gimana? Kemarin gelombangnya lumayan tinggi. Untuk pelabuhan masih pelayanan, Mas. Pelayanan. Masih pelayanan. Oke. Wah, ngeri juga nih. Kalau di sini kedalaman mungkin berapa mas? Kalau di sini Ini antara 30, ya 30-an ya. masih 30-an, berarti masih dalam ya. Dalam. Tapi jangkar masih bisa ya. Kita masih bisa. Ini ngadem dulu teman-teman di dalam bis. Penumpang rata-rata udah pada masuk nih. Soalnya di luar makin lama makin panas. Udah jam 1:07, artinya udah 2 jam kapal ini berhenti terombang-ambing di dekatnya pelabuhan Ketapang ini teman-teman. Itu tadi aku dikasih tahu sama Pak drivernya tuh di bawah lagi dibongkar teman-teman. Ini mumpung masih di sini dan mungkin kayak lama deh, tapi nggak tahu juga sih. Jam 1 udah masuk waktunya sholat duhur, kita sholat dulu teman-teman ya. Berdoa, siapa tahu ada keajaiban setelah sholat langsung kapalnya jalan gitu kan asik ya. Ini musolanya di sini teman-teman, di bagian buritan ya. Bagian belakang nih ada tempat wudhunya dan musolanya di sini. Nah di sini. Tadi aku memperkirakan ya, biasanya tuh kalau aku sering lihat bis ini tiba di Blitar ketika aku pulang malam gitu ya, pulang ke rumah gitu, biasanya papasan sama bis M-Trans angkatan pagi dari Denpasar itu sekitar setengah 1 malam nyampe Blitar. Dan dengan udah terlambat 2 jam ini kemungkinan ya bisa ganti hari nyampe di Blitarnya. Sama angkatan regulernya M-Trans yang kelas 1A, yang rute 1A Denpasar Ponorogo lewat Blitar itu kan dia masuk Blitar jam 2:30 ya. Mungkin di depannya sedikit lah. Parah banget berarti ya. Angkatan pagi tapi ya semoga aja nggak terlalu lama ya ini trouble-nya ini. Moga-moga udah kelar tinggal sampai kelar. Amin. Diberitahukan pada para penumpang KM Vela Putra 16 untuk
untuk menuju ke ruang penumpang di truk nomor 2. Sekali lagi kepada seluruh para penumpang diharap segera berkumpul di truk nomor 2. Terima kasih. Wah, ini para penumpang disuruh kumpul di deck nomor 2 ini teman-teman. Ada apa nih? Silakan ambil foto bersantap. Silakan ambil foto. Ada nih teman-teman, ada apa ya? Servis. Langsung Pak ke kantin. Ke kantin. Oke, siap. Langsung ambil ya. Oke. Ini udah nyala toh? Sudah 30 menit lagi. Oh, alhamdulillah. Masuk dulu, Pak. Oh, masuk dulu apa ambil langsung, Mas? Masuk aja ke belakang. Langsung ambil ya? Iya, Di kantin? Ya. Oke. Ini servis atas keterlambatan kapal, penumpang dikasih POPMI nih teman-teman. Nah, ini semua penumpang dikasih nih teman-teman, POPMI sama air mineral 600 ml. Ini dari kapalnya ya, sebagai permintaan maafan. Ada plus dan minusnya. Plusnya ini kita jadi nggak kelaparan. Penumpang dikasih ini, ada tanggung jawab dari kapal. Tapi minusnya ini nggak tahu nih kapan akan sandar. Bisa jadi lebih lama lagi. Ya udah, kita nikmati dulu makan ini. Wah, itu ada bis trek yang premium teman-teman. Yang Scania K310. Mobil premiumnya yang unitnya ini dalamnya kayak omah melaku gitu loh. Dia nyebrang ke Bali nih. Wis, masuk kapal. Sembari menunggu mesin kapal ini selesai diperbaiki, aku iseng-iseng kepo tentang kapal ini. KM Labitra Safinaf. Sebenarnya bukan kapal yang tua-tua amat sih teman-teman. Mengutip data dari BKI, kapal dengan registrasi Pelabuhan Tanjung Priok ini dibuat pada tahun 2013 di galangan kapal Wonsan Shipyard, Korea Utara, dan terakhir kapal ini naik dok pada bulan Februari lalu. Tapi ya balik lagi, namanya juga barang buatan manusia, pasti ada trouble-nya. Ya nggak ada yang sempurna lah, termasuk kapal ini. Sudah di-prepare untuk berdinas melayani Selat Bali, tiba-tiba gangguan kayak gini. Teman-teman, ada indikasi bahwa kapal ini akan jalan lagi. Mesinnya udah normal, dengan ditandai itu jangkarnya udah ditarik tuh teman-teman. Nah, itu jangkarnya udah ditarik. Ya, semoga saja bener nih, semoga saja bisa kelar dan bisa cepat bersandar. Ini posisi kapal masih belum bergerak sih. Nih, masih di sini, standby di sini. Tadi aku barusan WA-an sama orangnya trek teman-teman. Nah, ini katanya 2 unitnya trek yang premium, yang Scania sama versi Tronton 2542 pada nyebrang ke Bali nih. Tapi yang kelihatan cuman yang Scania K310-nya, yang Trontonnya di mana ya? Oh, nggak kelihatan ya. Apa beda kapal jangan-jangan? Alhamdulillah teman-teman, ini sekitar jam 2. Ini mesin kapalnya udah nyala kembali dan siap untuk bersandar di pelabuhan. Tapi kayaknya yang dibuka yang belakang teman-teman nih. Dan ini malah putar nih. Berarti bisku ada kemungkinan mundur nih itu. Oh, menarik nih, kita turun yuk. Nah, ini dia kan posisinya kan mundur gini kan. Seret. Nanti pantatnya kapal tuh di situ. Iya, yang diikat yang di sini. Berarti kapalnya nanti lewat ramdor belakang teman-teman. Nggak tahu kenapa macet apa gimana ya ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah bisa. Ini udah bisa udah bisa sandar. Alhamdulillah. Push.
Ini udah sandar. Sandarnya di belakang gitu teman-teman. Jadi kapalnya ini tuh yang dibuka ramdor sisi belakang sini, sehingga bisnya ini harus puter nih. Kalau mundur itu bakal kejauhan teman-teman. Soalnya dermaganya ini panjang. Lah mundur gitu resiko akhirnya bisa diputer di dalam kapal. Kendaraan-kendaraan kecil udah pada keluar teman-teman, tapi posisi kapalnya kayak itu miring deh tuh. Lihat tuh, agak ngeri gimana gitu. Tapi yang jelas sudah bisa sadar sih, alhamdulillah. Sekarang saatnya kembali ke dalam bis. Wah, ini sepertinya bisku yang ganti trouble nih. Ini apa mas bisnya mas? Bisa ngapa lagi? Starter gak iso? Waduh, ketian. Bisa malah, bisa ketularan. Ada aja teman-teman ya. Tadi tuh nunggu kapalnya ini 4 jam buat mesinnya bisa nyala atau minimal sandar dulu deh. Ini udah sandar semua, giliran bisnya yang tiba-tiba mati, nggak bisa di starter lagi. Padahal selama kurang lebih sekitar 3 jam 4 jam itu mesinnya nyala loh, soalnya AC-nya nyala juga tadi teman-teman. Sekarang dimatiin sejenak, mau diputer balik gini kan, nggak bisa. Wah, ya aduh, ini kok nggak kebetulan loh. Apa sih so double-double gini loh? Yang pertama kapalnya, yang kedua bisnya. Lengkap deh, kemarin waktu ke Malaysia kereta rusak, keretaku trouble dioper, lalu ini kapalnya trouble, sekarang bisnya yang trouble. Astaga, kok bisa gitu teman-teman ya? Ya aku tahu sih, karena kalau semua ini buatan manusia bisa trouble, tapi kok bisa bareng gitu loh. Kapalnya kelar trouble, giliran bisnya yang sekarang trouble. Ya ampun, ya ampun. Aku jadi ketawa-tawa sendiri. Kenapa gini loh? Nah, kita keluar dulu teman-teman ya. Ya setidaknya aku udah menginjakkan kaki di Pulau Jawa dulu dibandingkan bisnya. Nah di sini. Akhirnya saya juga menginjakkan kaki. Masih di dermaga sih. Itu Pulau Jawanya di situ. Enggak deh, di sini aja deh. Nah itu kapalnya di situ tuh. Kok kapalnya, bisnya. Ya daripada gabut kita lihat-lihat sekitar ya. Mana ikannya? Nggak ada ikannya. Biasanya di sini ada ikannya teman-teman. Nggak kelihatan ikannya. Gerak sendiri. Biasanya di sini ada ikan-ikannya gitu loh. Soalnya di sini tuh bening. Walaupun di pelabuhan tapi bening di sini tuh. Oh itu loh, baru lihat ikannya tuh. Nah itu. Biasanya banyak teman-teman berkelompok. Warnanya warna-warni gitu. Di dekatnya kapal-kapal gitu. Oh, gue sakit ge? Oh, ge. Ini penumpang diarahkan untuk menuju ke ruang tunggu teman-teman. Jadi sembari bisnya diperbaiki, penumpangnya dibawa ke sana teman-teman. Ini agak ribet ya, karena ini posisinya kapal ini sandar di dermaga dan dermaganya itu di sana ternyata banyak antri teman-teman. Dan ada beberapa kapal yang nggak bisa sandar di sini. Jadi itu kapal selama ini masih diperbaiki, kapalnya ini ke sana dulu, keluar dulu dari dermaga. Ditakutkan kalau kapal ini trouble lagi, jadi nggak bisa minggir gitu loh teman-teman. Jadi kayak kasus yang sama tadi. Jadi dilema ini. Ini kapalnya lepas sandar teman-teman. Jadi penumpangnya di sana dulu. Wah ada-ada aja. Ini semua penumpangnya bus diarahkan sama pengurusnya bis dan kapal untuk ke ruang tunggu teman-teman.
Karena kalau nunggu di dalam kapal sana itu nggak tahu ya seberapa lama perbaikan bisnya ini teman-teman. Lagian ini dermaga ini kan juga dipakai sama kapal lain dan ada beberapa truk yang atau kendaraan yang antri juga. Jadi nggak bisa lama-lama stay di situ. Jadi kapalnya juga pergi tuh dari dermaga. Nanti rencananya sama aku dengar sama ABK sama krunya bis itu perbaikan dilakukan di sekitaran sini tapi di tengah laut gitu. Nanti kalau sudah kapalnya akan dikandaskan di sini teman-teman. Sembari kapalnya juga perbaikan. Ya ginilah. Nggak gimana ya. Kalau dibilang kecewa sih ya. Kalau aku sebagai orang yang sering mengalami kayak gini ya udah biasa sih. Soalnya kan masalah mesin kan juga buatan manusia. Kadang juga ada trouble-nya, manusia buatan ya Maha Kuasa aja sering ada yang trouble juga kan. Apalagi buatan manusia kayak gitu. Jadi ya wajar lah kalau kayak gini, yang penting temennya banyak gak sendirian. Nah itu teman-teman bis Mitra Titian Nusantara dari Sumbawa datang tuh. Itu dermaga aku langsung diisi sama kapal tuh. Jadi yang nunggu dermaga tuh banyak teman-teman. Sumuk tak melu ah. Siapa ngerti nek AC nih? Alhamdulillah. Ini kita lagi nunggu perbaikan sambil cari tempat istirahat. Oh ini ada di ruang tunggu nih. Heh. Why? Aku orang gue jajan. Itu kapalnya bisa kita lihat. Yang warna putih sebelahnya warna biru tuh lagi sandar di situ. Jadi mekaniknya tuh masuk lewat situ teman-teman. Jadi nggak di tengah-tengah laut banget gitu loh. Jadi di situ. Tadi tuh mesinnya tuh nyala. Terus ketika disuruh matiin sama petugas kapalnya, mesinnya mati. Terus pas di starter lagi nggak bisa teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang udah sekitar jam berapa kita lihat? Mau jam 4 nih. Aku sama Mas Udin, pengurusnya M-Trans yang ada di Ketapang ini Mas ya? Yeah. Mas ini nanti lanjutannya gimana Mas? Ini nanti ada bus setelan dari jemput penumpang itu ke depot Titin Banyuwangi. Nah sama nunggu mekaniknya. Mekaniknya nanti betulin bis itu. Kalau sudah selesai, baru kapal sandar lagi. Oke, jadi penumpang nggak terlalu lama terlantar Mas ya? Oh iya. Oke, jadi mantep ini. Jadi dari M-Transnya nyariin bus dari sini Mas ya? Iya. Buat di shuttle di rumah makan, buat tadi nunggu di rumah makan? Ya, betul. Oke. Tadi tuh nyala mesinnya, terus disuruh matiin berarti Mas ya? Disuruh iya, suruh matiin katanya krune. Suruh matiin Mas ya. Duh, cocok Wes nyala lama, terus moro-moro mati, angel di starter nih. Soalnya kalah sama mesin kapal itu ya, dinamo nih ya. Magnetnya terlalu gede Mas ya. Berarti ini berurutan. Maksudnya ini gara-gara kapalnya ini mati, terus kelamaan di kapal, terus mesinnya suruh matiin, akhirnya bisa ganti kena. Masa ada penumpang gimana sing apa wes kayak nyerah modelnya Mas. 3 happy ya Mas ya. Oke teman-teman, ini sambil nunggu perbaikan kata Mas Udin tadi udah disediain shuttle menuju ke rumah makan Titin yang ada di perbatasan Situbondo dan Banyuwangi. Jadi penumpang nih menuju ke rumah makan Titin. Gue dapat 2 bis nih aku nih dalam satu trip. Nanti di rumah makan kan Mas? Iya. Ya, kalau masuk aja. Ya. Banyak teko Banyuwangi kota. Oh, Banyuwangi kota. Sing sampai teko Madura iku berarti iki.
walaupun ini penumpangnya operan tetap dikasih tiket, tapi penumpang dari M-Trans nggak perlu bayar tiket lagi, dibayari sama M-Transnya langsung. Nah ini nggak jelas nih mana Ketapang, mana nih Argopuro, mana nih nggak jelas tulisannya. Ini terminal Sri Tanjung ya Mas? Mau balik lato serang kepres. Agak Madura, ya balik kita balik dengan penganik, Stewan. Ceper. Kok mengkat tujuan tak nyaman dulu. Asap panggilan. Tuh. Nah ini bis Akasnya lagi ngetem di terminal Sri Tanjung, terminalnya Banyuwangi yang sisi ke arah Situbondo teman-teman. Ini dia pakai Hino AK mesin depan, bodinya Max HDD jadi tentrem. Keren nih bisa. Aduh sini sin. Ini 9 ini biasanya ada yang langganan naik dari mana gitu, makanya diamanin seatnya nih, dikasih tali rafia gini. Nah tahu teman-teman, terminal di Banyuwangi itu terbagi menjadi 2 terminal besar ya. Terminal yang ini itu yang terminal Industri Tanjung itu mungkin yang ke arah Situbondo, lalu ke arah Probolinggo, Bondowoso dan lain sebagainya. Karena ini kalau bisa dibilang itu terminal yang melayani bis-bis ke arah Pantura. Sedangkan yang terminal Karangente di daerah itu, terminal Brawijaya yang di pusat kotanya Banyuwangi, kurang lebih sekitar 10 kilo dari sini itu merupakan terminal yang untuk melayani bis-bis yang jalurnya itu lewat Jember, lewat Genteng, lewat jalur selatan gitu teman-teman. Koreksi ya kalau salah ya. Saya juga bukan orang sini dan aku beberapa kali naik dari Banyuwangi dan aku lewat sini tak amati kayaknya kayak gitu teman-teman. Soalnya ini bis ini rutenya lewat utara, jadi berhentinya di terminal ini. Berangkat Pak nih Pak? Ya. Oh oke. Oke udah sekitar ya 20 menitan ngetem, berangkat lagi nih. Setelah sekitar 30 menitan menunggu jam berangkat bis Akas rute Muncar Madura yang kami tumpangi, jam 5:04 berangkat juga. Tepat setelah berangkat dari terminal Sri Tanjung, di sisi kanan bus ada pemandangan yang indah banget di pinggir laut di kawasan wisata Watu Dodol. Dan juga ada patung penari gandrung yang menandakan bahwa masuk wilayah Banyuwangi teman-teman. Gue mas. Sun pak. Nah ini teman-teman, ini sekitar jam 5, pas banget bareng sama M-Trans angkatan pagi dari arah Kediri. Ini aku dioper di rumah makan Titin teman-teman. Nih, saya tak nyebrang dulu ya. Tuh jalurnya jalur rame nih. Dari penumpangnya M-Trans yang trouble tadi dioper naik bis Akas menuju ke rumah makan Titin ini. Nih, tandemnya nih. Ah, nggih. Nggih sing mriko kula. Nggih. Ini dia pakai sasis apa ini? Mercy juga nih, 1626 kayaknya nih. Nah, ini penumpangnya M-Trans di oper di sini, disuruh nunggu di sini nanti teman-teman. Sembari bisnya perbaikan di dalam kapal sana. Ya semoga saja cepat selesai ya. Aku kasihan sama krunya loh. Kasihan tadi. Oh, M-Trans yang tujuan ke Denpasar angkatan pagi itu di sini cuma ngambil makan teman-teman. Jadi servis makannya itu 2 kali. Di rumah makan Titin Tongas Probolinggo sama di Titin Banyuwangi ini. Cuman ngambil makanan tuh.
Nah kalau ini makan beneran ini aku, wah udah lapar banget. Nah ini sekarang kita antri makan teman-teman. Nih servis makan harusnya nyampe sini tuh sekitar jam 11:30 siang lah. Ini sekarang jam 5 baru servis makan karena kendala di tengah laut tadi. Nggak apa-apa lah, pasti ada cerita di setiap perjalanan. Pilihannya teh hangat sama es teh ya. Ini beda teman-teman. Ini jeruk hangat sama es jeruk gini. Wah, jos. Baru pertama kali ini. Nah, aku ambil jeruk hangat aja nih. Kalau es jeruk takutnya nanti aku masuk angin atau pilek gitu. Karena seharian ini terkuras gitu energiku. Makanya aku minum yang hangat-hangat aja. Itu ada bis Gunung Harta tiba teman-teman. Ini juga servis makan di rumah makan Titin ini. Nah ini dia teman-teman, servis makan dari bis M-Trans. Cepot. Ini tadi lauknya itu ambil sepuasnya ya. Ada telur, ada ayam. Aku terusnya double, ayamnya ambil double karena los nggak ada yang jaga. Terus ini ada mie, lalu ada kering tempe, terus kerupuk dan pecel. Ini kan rumah makan Titin ya, rumah makan Titin khas Trenggalek. Jadi kayak gini masakannya nih, mantap banget. Dan minumnya ini jeruk hangat dan jeruknya bisa direfill teman-teman. Ini udah sekitar berapa ya? Lambat makan 5 jam. Sekarang kita makan yuk. Oke teman-teman, ini sekarang udah sekitar jam 6, aku udah selesai servis makan dan kita semua satu bis ini lagi nunggu perbaikan bis M-Trans yang lagi di dalam kapal itu teman-teman. My bus ini yang dia wisata terus makannya di sini teman-teman. Jadi rumah makan Titin ini selain melayani bis akap juga melayani bis pariwisata seperti itu. Tak cari-cari musolanya di sana nggak ada, ternyata di sini teman-teman. Nah, ini sambil nunggu bisnya selesai perbaikan kita sholat dulu ya. Kita berdoa semoga saja bisnya cepat kelar perbaikan. Di mana musolanya ini? Oh ini di sini. Ini tadi itu aku habis sholat maghrib dapat sedikit harapan. Tadi ada salah satu penumpang yang punya nomornya kernetnya bis M-Trans. Terus tanya dan ternyata bisnya udah nyala, cuman masih terjebak di dalam kapal. Jadi masih belum bisa keluar teman-teman. Disusul sama bis angkatan regulernya M-Trans. Rutenya 1A, Denpasar, Malang, Blitar, Ponorogo. Ini yang berangkat dari Denpasar sekitar jam 1 siang. Sedangkan berangkatku jam 7. Kesusul di sini. Ya nasib lah. Ini tuh biasanya nyampe Blitar sekitar jam 2:30, jam 3 pagi. Bis yang ini. Berarti bisku itu ya subuh lah kalau habis ini nyusul bis ini. Ini info dari bapak helpernya nih. Ya, helper. Sudah selesai servis kapal tapi masih ngecek mesinnya sudah siap atau belum. Berarti kapalnya ini posisinya masih di tengah pak. Ya. Belum sandar ya. Berarti kurang lebih ya sejam setengah lah. Sabar pak, temennya banyak kita. Penumpang yang nomor 1E angkatan pagi itu dikasih kompensasi bisa makan di sini sepuasnya teman-teman. Jadi misalkan lapar bisa ambil lagi sebagai bentuk tanggung jawabnya pihak M-Trans untuk sementara ini ya. Jadi misalkan mau makan mau nambah bebas, mau minum nambah bebas. Dan di sini terjamin aman karena ya di dalam rumah makan tuh nunggu di sana, nggak terlantar di pelabuhan atau di pinggir jalan gitu teman-teman. Langsung tanggap dibawa ke sini, disediain makanan, makan sepuasnya. Ini datang bis M-Trans yang 1C Wonogiri. M-Trans Wonogiri datang nih. Ya ampun, bisku gak datang loh. M-Trans 1C Wonogiri pakai Avante H8 1626. Wah. Sama Sultan Class
datang Denpasar Malang Batu. Dimarani tenan loh. Ya Allah. Dimarani tenan. M-Tran yang Sultan datang nih. Piye bosku? Dimarani tenan kok. Wah. Sati guyu lho. Aja. Nek aja gak ana trouble lho. Ora. Aku jane pengen melu salaman sik to, Pak. Sehat. Pangestune. Pangestune. Sehat dan bahagia melihat Mas Tito ada di sini. Aku lek bareng sampean, barangku ning bis kabeh. Gek bisa sik ning jero kapal. Kapalnya sik ning tengah laut iki mau. Hah? Serius? Apa tuh? Satu A berangkat. Mungkin sampai Blitar jam setengah 3 ini. Mosok angkatan pagi disalip angkatan siang. Ya angkatan pagi enggak, ya angkatan malam ini. Ini B1C. 1C tujuan Purwantoro berangkat. Dan habis ini yang Sultan Kelas tujuan Kediri via Batu Pujon berangkat dia. Usung-usung itu. Ini bisa. Ini kok ambek iki. Oke, siap. Ini proses evakuasi barang-barangnya. Jadi kapalnya ini masih belum sandar Mas ya? Nggak bisa sandar kapalnya. Nah ini barang-barang penumpang dievakuasi, nanti barang-barangnya akan dibawa ke daratan gini. Nah itu dibawa daratan, lalu dioper ke mobil. Berarti laut Mas ya? Laut Mas. Astaga, numpak kapal cilik ono kae. Ngeri. Wah perjuangan tenan iki gurune iku, ya Allah. Oke wes Mas cukup Mas. Jadi nanti barang-barang penumpang dibawa ke sini. Karena kapalnya udah kayaknya nggak bisa jalan, nggak bisa mendekat ke daratan dan bisa juga kayak gitu masih terjebak. Wah ini bener-bener epic ini. Terus nanti barangnya penumpang semua dibawa mobil kecil, mobil box gitu di sini nanti diambil satu-satu oleh penumpang sini. Dan juga akan ada bis pengganti yang akan datang dari sekitar Banyuwangi ini. Kompensasi untuk kejadian hari ini, semua penumpang M-Trans yang angkatan pagi dari Denpasar tujuan ke Tulungagung Blitar terus Malang Kediri itu uangnya dikembalikan 100% atas kejadian ini. Wes lihat WA. Hari ini free 100% tiketnya dan diantar sampai tujuan. Iya, pokoknya malam ini semua kelar. Iya. Koncone akeh, Pak. Berarti bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawab. Anu Mas nanti aja Mas katanya penumpang ngenteni bisa datang dulu, habis datang langsung makan. Takutnya nanti udah makan bisa nunggunya lama lagi. Oh gitu. Berarti udah ada kepastian bisa udah bentar lagi mau datang berarti. Dia tadi bilang sih OTW ke rumah makan. Oke. Yes, monggo kalau mau makan. Masih nunggu pick up-nya. Pick up-nya gue barang. Tapi kita orang teko ditumpahin susunya to langsung. Beda, benten Pak. Benten. Kok male? Soalnya kan langsir niku Pak, langsir tuh. Pak lek pick up-e mogok wis perkara lintune Pak niku Pak. Wis gak mikir teko kono Pak. Saya mau ngomong aja. Barang-barang kok kapal dipindah ke kapal. Iya, di kapal cilik, Kan prosesnya niku proses. Iya. Mana langsung. Enak Bu? Enak satu. Jajal enak. Ganti suasana. Suruh melanjutkan ke penumpang lainnya bahwa akan diganti 100% teman-teman. Dan langsung gitu loh teman-teman. Keputusan dibuat hari ini malam ini dan akan uangnya itu tadi kan kata ditransfer, ternyata keputusan akhir dibagikan ketika bisa tiba di kantor Malang teman-teman. Sebetulnya nggak ada yang ingin kejadian kayak gini dan kasihan juga M-Trans, kasihan penumpangnya juga.
Tapi ya gimana, namanya juga musibah ya, kita sama-sama susah ditanggung bareng-bareng. Ini M-Trans tanggung jawab, makannya lagi dikasih lagi. Jadi makan di sini bisa 2-3 kali loss bebas. Terus tiket dikembalikan 100% teman-teman atas kejadian seperti ini. Dan ini bisnya ini update jam 8:30 tadi tuh belum berhasil keluar dari kapal dan kapalnya belum berhasil sandar. Jadi dievakuasi barangnya, ya semoga evakuasinya cepat dan nggak ada yang tertinggal satupun. Kalau tertinggal ya nggak kebayang lah teman-teman. Ini penumpang tadi udah capek, terus aku kasih pengumuman bahwa uangnya akan dikembalikan 100%. Agak ada rasa apa ya, agak ada sinarnya gitu di mukanya mereka. Sama aku juga gitu, alhamdulillah. Berarti kayak gratis, naik bis gratis. Ini makannya bisa milih yang di luar atau yang di dalam. Kalau bosan di luar, kita tinggal pindah menu ke belakang ini. Yang di dalam sini teman-teman. Jadi makan di sini tuh 3 kali makan ini. Tadi, terus maghrib disuruh makan lagi, sekarang malam makan lagi. Ini penumpangnya dikasih makan ini free. Gokil ya M-Trans ini. Padahal kalau dihitung-hitung dia tuh ya nggak salah, dia rugi, tapi masih penumpang diperhatikan kayak gini. Salut sih, nggak semua bis bisa kayak gini. Just kasihan juga sih sama M-Trans aku. Ruginya banyak, tapi ya gimana lagi, namanya usaha, ada untung ada rugi. Kalau mau untung ya harus mau rugi juga. Ya itulah hidup lah teman-teman. Nah ini teman-teman bis penggantinya M-Trans akhirnya datang, Ngabian Trans bis Banyuwangi ini. Bisa datang tapi barang-barangnya belum datang. Niki Pak, bisa Pak? Bisa datang penggantinya yang akan membawa penumpang M-Trans angkatan pagi Malang, Blitar, Kediri. Ini penumpang lagi makan dulu sebelum berangkat lagi sambil nunggu barangnya. Yuk mari kita lihat armada pengganti atau armada bantuannya M-Trans ini ya. Dia pakai bis wisata Abian Trans. Nah ini dengan sasis Hino RK8. Keren ini, ada jok balap, terus kursinya ini nggak ada leg restnya tapi udah ada bantal sama selimut. Nah ini Mas, aku kopi susu iso? Makan lagi teman-teman. Sebetulnya makannya banyak nih, bisa milih ayam, bisa milih telur, dan free semuanya, los cor. Tapi aku udah nggak begitu sih, cuman pengen makan telur sama makan ini aja. Terus minumnya aku request kopi susu. Sekitar jam 9:30 malam, mobil yang membawa barang bawaan penumpang yang tertinggal di bus telah tiba di rumah makan dengan pengawalan helper bus M-Trans tadi teman-teman. Beliau menjaga dan membagikan barang bawaan penumpang satu persatu, memastikan bahwa nggak ada barang yang tertinggal baik di dalam bagasi bawah maupun di dalam kabin bus. Oke teman-teman, ini menjelang jam 10:04, semua penumpang, hampir semua sih, udah ada di dalam dan barangnya alhamdulillah semua selamat, nggak ada ketinggalan. Ini krunya udah juga ngawal barangnya teman-teman. Dan sekarang persiapan berangkat menuju ke arah Malang, Blitar, Kediri. Oh 1B nih. Rutenya sama, cuman dia angkatan sore. Kelihatan jam 3 dari Denpasar. Jam 10:04 bis pengganti M-Trans angkatan pagi berangkat dari rumah makan Titin. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Mas Tin capek nih. Kesak nih masih. Oke, semoga saja selamat sampai tujuan dan gak ada halangan satupun. Ini diperkirakan nyampe Malang sekitar subuh. Blitar udah terang deh ini kayaknya kalau kayak gini. Ini sekitar jam 2 pagi, bis pengganti M-Trans angkatan paginya berhenti di rumah makan Titin Tongas yang ada di Probolinggo teman-teman, untuk mempersilahkan penumpangnya istirahat sejenak
dan buang air kecil. Soalnya tuh bus penggantinya itu nggak ada toiletnya teman-teman. Nah habis ini dia akan masuk tol lagi sampai ke Malang. Mungkin sekarang jam 2, mungkin jam 3, setengah 4 lah, atau subuh akan sampai di Malang ini. Selepas masuk tol Probolinggo, aku ketiduran teman-teman. Dan bangun-bangun sekitar jam setengah 4 udah ada di kantornya M-Trans yang ada di sekitar Terminal Arjosari, Malang. Bisnis ini berhenti cukup lama untuk membagikan uang tiket penumpang yang dikembalikan full 100%. Aku dapat uang Rp240.000 sesuai dengan tarif yang aku bayarkan untuk rute Denpasar Blitar. Dari sini aku udah bisa menilai teman-teman gimana pelayanan bis akap yang belum bisa dibilang pemain lama alias masih baru ini tanggung jawab kepada penumpangnya luar biasa. Salut deh buat manajemen M-Trans Bali. Patung Bung Karno nih Bu. Patung Bung Karno. Iya, mari ngene ya. Tikungan. Ini. Iya kaya Kang Yadi toh. Hah? Oh iya. Tikungan iki, Pak. Orang tunduk lho. Oh. Berangkat dari Denpasar Bali jam 7 WITA sampai sini jam 6 WIB. Jadi perjalanan dari Denpasar ke Blitar itu kurang lebih sekitar 24 jam bersih teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton video trip yang lumayan panjang dan banyak cerita ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.